Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa kelas Palsa yang saya sayang cintai. Baik, pada pagi hari ini, di Yogyakarta cukup mendung dan juga ada teman hujan. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai kelas Palsa, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai bagaimanakah proses removal yang ada di dalam treatment dan juga bagaimana interaksi di dalamnya. Nah, sebenarnya untuk proses treatment ini kurang lebih sudah dipelajari di kelas-kelas atau di materi sebelumnya, terutama di mata kuliah lainnya seperti di mata kuliah sistem proses, mata kuliah PIPAL, mata kuliah kimia lingkungan, dan juga reaksi-reaksi kimia ada di kimia dasar. Nah, sehingga di sini pada mata kuliah PALSA ini kita akan tinggal melanjutkan bagaimana merewind tentang pelajaran yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya. Pada pagi hari ini ada outline-nya, dan ini yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan nanti akan ada tugas yang digunakan untuk absensi seperti biasa. Dari wastewater treatment, bahwasanya untuk proses pengolahan air limbah itu rata-rata akan lebih banyak adalah kandungan airnya daripada kandungan sodio atau padatan. Nah, di sini kandungan zat kimia yang ada di dalam limbah domestik itu rata-rata adalah limbah yang mengandung kandungan organik dan juga inorganik. Nah, untuk anorganik ini ada terbagi beberapa kategori, berupa protein, karbohidrat, dan lemak dan lemak. Kemudian yang inorganik itu seperti grit, kemudian garam, dan metal, dan ion, dan juga ion-ion lainnya. Nah, metal ini dan sehingga untuk yang ion tadi itu akan masuk ke dalam kategori metal juga. Sana karena ada contoh seperti ion Mg, Na itu yang masuk dalam metal, ataupun seperti NH4+. Nah, di sini inilah yang akan harus kita pertimbangkan bagaimanakah kita akan mengolah air limbah tersebut. Nah, di sini sehingga kita perlu tahu bagaimanakah karakteristik dari masing-masing limbah yang akan kita olah menggunakan natural treatment nantinya. Nah, untuk yang organik itu rata-rata memang kebanyakan untuk limbah domestik itu ada mengandung kandungan biuri, COD, dan protein-protein, dan juga karbohidrat, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah menjadi sumber makanan bagi bisa menjadi makan bagi mikroba, kemudian sumber makanan, dan juga sebagai sumber makanan bagi alga dan juga tanaman nantinya. Selain inorganik itu biasanya akan digunakan oleh mikroba juga untuk menyerap ion yang mereka butuhkan, dan juga oleh tanaman untuk menyerap ion-ion yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan si tanamannya. Nah, kemudian ini adalah yang umum kita pelajari. Kita bahwasanya ada beberapa jenis atau kategori dari range untuk limbah domestik. Ini berdasarkan buku Mereka Afnedi tahun 2012. Ini ada beberapa tingkatan dari konsentrasi influent limbah domestik, mulai dari low, medium, and strength. Yang bisa kita lihat di sini ada kandungan organik dengan kandungan solid, kandungan organik, total organik, kemudian karbon, COD, BOD, dan nitrogen organik, dan lain-lainnya. Juga ada kandungan mikroba. Nah, sehingga di sini untuk untuk proses secara natural treatment juga harus mempertimbangkan bagaimanakah dampak dari si bakteri ataupun mikroba yang dapat berpotensi menyebabkan kerusakan ataupun risiko lingkungan nantinya. Nah, sehingga nanti ketika kita ingin mendesain treatment dari natural treatment, kita harus mempertimbangkan kesemuanya ini, dan bagaimanakah treatment yang cocok untuk menghilangkan keseluruhan dari polutan ini ataupun beberapa persennya. Karena kita tahu bahwasanya untuk natural treatment sudah pasti ada beberapa
senyawa-senyawa yang tidak mungkin akan terolah sempurna. Contoh seperti removal untuk fosfat, itu tidak bisa dilakukan dengan baik oleh tanaman. Dan juga baik itu pun bakteri juga tidak bisa secara baik karena ini akan dipengaruhi oleh suhu. Kemudian mengenai terkait dengan nitrogen, untuk kandungan nitrogen itu biasanya akan dipengaruhi oleh kehadiran oksigen dan juga bakteri nitrosomonas ataupun nitrobakter. Nah, di sini untuk removal dari nitrogen ataupun amonia itu rata-rata harus mempertimbangkan kehadiran dari oksigen. Semakin banyak oksigen, maka akan semakin mudah untuk proses degradasi dari kandungan organik nitrogennya. Nah, akan tetapi kalau di sini organiknya, kalau di sini kadar oksigennya tidak terlalu banyak, maka dimungkinkan proses removal atau degradasi dari kandungan nitrogen ataupun amonia itu akan tidak berjalan dengan sempurna. Kemudian untuk untreated domestic wastewater, ini adalah contoh quality mikrobanya. Nah, sehingga di sini bagaimana kita mempertimbangkan agar dari contoh dari beberapa bakteri ataupun virus-virus ada di sini itu bisa dihilangkan oleh proses nano treatment. Contoh makanya dalam proses nano treatment seperti dalam di dalam WSP, Waste Stabilization Pond, Waste Stabilization Pond ataupun lagun ataupun kolam. Nah, fakultatif maturasi aerasi, di sana mereka biasanya ada proses terakhir, ada proses maturasi yang ditujukan untuk selain dari proses removal nitrogen atau amonia, dan juga ditujukan untuk bagaimanakah proses removal dari bakteri yang ada. Nah, di sini sehingga dalam nitrogen treatment, contoh dalam wetland itu diharapkan dalam proses dalam proses filtrasi dan juga dalam filtrasi tanaman dan juga proses untuk degradasi bakteri, itu diharapkan ada bakteri-bakteri yang mampu menghilangkan kandungan bakteri yang berbahaya tersebut, ataupun dengan bantuan proses filtrasi yang ada di dalam tanah. Kemudian di sini biasanya yang paling umum yang kita harus acu dalam proses desain ataupun melihat bagaimanakah efisiensi dari removal satu proses pengolahan adalah dengan menghitung atau mengukur kandungan BOD, dan kandungan COD. Nah, bagaimanakah perbedaan keduanya antara BOD dan juga COD? Nah, kalau kita lihat itu COD itu adalah chemical oxygen demand, adalah kebutuhan suatu kandungan oksigen yang dibutuhkan oleh suatu proses reaksi bagaimana dia dapat mendegradasi kandungan organik. Sehingga sini ada proses reaksi yang berlangsung ketika dia berkontak dengan oksigen, maka itu reaksinya dapat membantu proses degradasi si karbonnya atau organiknya. Nah, sehingga di sini biasanya kandungan dalam limbah domestik itu rata-rata memang prosesnya adalah proses degradasi kandungan organik. Nah, sehingga di sini akan diharapkan bagaimana reaksi antara proses degradasi si organik menggunakan oksigen, contohnya mungkin menggunakan asid bichromate solution. Sini biasanya akan terjadi endapan dan juga akan terjadi pengurangan kadar adanya, akan terlihat berapakah jumlah kandungan organik yang tercipta. Dan kemudian yang kedua adalah biochemical oxygen demand atau BOD. Nah, BOD ini berbeda dengan COD tadi. Kalau COD tadi ada proses degradasi kandungan organiknya itu berasal reaksi antara reaksi kimia yang membutuhkan kandungan oksigen. Akan tetapi untuk BOD adalah kebutuhan suatu bakteri yang kebutuhan oksigen oleh suatu bakteri yang mana dia bertujuan untuk mendegradasi kandungan organik yang ada di dalam air limbah. Sehingga di sini berbeda. Kalau BOD adalah oksigen yang membutuhkan bakteri yang membutuhkan kandungan oksigen untuk mendegradasi kandungan organik. Nah, di sini
rata-rata untuk proses removal BOD ini dapat berlangsung baik secara aerob ataupun anaerob. Secara anaerob pun dapat berlangsung dengan baik dengan proses anaerobik, rata-rata removalnya hingga sekitar 60 hingga 70%. Sedangkan untuk removal COD itu tidak bisa berlangsung sulit berlangsung di kandungan di proses anaerobik karena membutuhkan oksigen di sini. Oksigen untuk proses reaksi kimianya. Sehingga rata-rata untuk COD ini dapat berlangsung di proses anoksik dan juga kandungan oksik untuk kandungan oksigen. Nah, sehingga di sini dengan adanya untuk BOD, dengan adanya kandungan oksigen ini, maka bakteri tadi mampu mensintesis atau mampu mendegradasi kandungan organik, sehingga nanti organik tadi akan menjadi sumber energi bagi si bakteri dan juga sebagai bahan, sehingga energi tadi itu mampu menciptakan sel-sel baru. Nah, di sini adalah beberapa cara ataupun metode yang dapat dilakukan untuk proses removal polutan juga patogen dalam treatment wetland. Nah, di sini dalam treatment wetland ataupun dalam treatment wetland, beberapa proses yang dapat terjadi removalnya adalah yang pertama dari proses suspended solid, di mana ini kita bisa menghilangkan kadar suspended solid atau TSS atau TS ataupun VSS itu dengan cara proses filtrasi atau sedimentasi. Sehingga dengan adanya bantuan si tanah itu kita mampu bisa mensedimentasi atau memfilter kandungan TSS yang ikut dalam proses yang ada dalam limbah. Dan yang kedua adalah organic matter. Sini organic matter ini kita bisa hilangkan dengan cara sedimentasi ataupun filtrasi juga. Dan juga dengan cara proses biological degradation menggunakan bakteri aerobik dan anaerobik. Dan sehingga di sini yang paling umum untuk proses degradasi organic matter adalah menggunakan proses biological degradation menggunakan bakteri aerobik ataupun anaerobik. Dan kemudian adalah proses untuk parameter ataupun polutan nitrogen itu yang sudah pasti itu bisa terjadi jika ada reaksi nitrifikasi atau dari proses amonifikasi perubahan amonia jadi amonium dan dari amonium berubah menjadi proses nitrifikasi dan proses nitrifikasi. Dan terakhir adalah mengubah kandungan nitrat NO3 menjadi kandungan jadi gas nitrogen dengan proses denitrifikasi. Nah, juga dengan cara uptake dan juga ekspor melalui biomasa. Yang keempat adalah removal phosphorus. Ini bisa terjadi dengan cara reaksi menggunakan mikroba yang terjadi jika kandungan oksigen tidak berlebih dan juga dengan settingan temperatur yang cukup tidak terlalu rendah sekitar 20-an. Nah, di sini proses fosforus dengan bantuan bakteri ini cukup sering terjadi kendala disebabkan dengan proses penyelesaian kondisi bagi mikrobanya. Sehingga ternyata untuk proses fosforus ini dapat dihilangkan dengan cara absorpsi, penyerapan, precipitation reaction atau mengubah si fosfat menjadi fosfat endapan fosfat dan juga bisa juga dengan cara plant uptake dan juga ekspor melalui biomasa. Ini bisa juga menggunakan tanaman untuk diserap dan juga dipindahkan dalam bentuk biomasa. Dan terakhir adalah untuk polutan ataupun polutan berupa patogen. Nah, di sini patogen ini sebenarnya banyak metode yang dilakukan. Nah, untuk proses pada WWTP itu bisa kita menggunakan proses UV, menggunakan proses klorinasi dan juga ozonisasi itu dapat dilakukan. Nah, akan tetapi pada proses natural treatment atau menggunakan wetland ini kita bisa hilangkan dengan beberapa kegiatan ataupun metode tradisional. Seperti tadi menggunakan sinar UV langsung seperti kolaborasi atau menggunakan sedimentasi dan filtrasi dan juga mengharapkan dari proses predator dari bakteri-bakteri ataupun protozoa yang ada di dalam limbah domestik.
Nah, di sini kandungan senyawa organik yang ada dalam suatu air limbah, baik seperti berupa kandungan nitrogen, fosfat, karbon, dan lainnya itu menjadi sumber makanan bagi si mikroba. Nah, sumber makanan bagi mikroba ini akan ada dua proses. Pertama ada proses katabolisme untuk proses untuk menghasilkan energi, dan yang mana ketika proses metabolisme ini proses reaksi tadi akan menghasilkan energi dan juga gas CO2 dan H2O. Sekitar 50%-an kadarnya. Sedangkan yang kedua adalah proses dibutuhkan dalam mikroba tadi proses anabolisme. Proses di mana energi yang didapatkan tadi itu akan digunakan oleh bakteri untuk bertumbuh atau berkembang biak. Nah, sehingga di sini akan ada biomasa yang akan tumbuh, ini ada biomasa yang mati karena proses memang ada proses bakteri nantinya. Namanya adalah proses respirasi. Untuk tanaman juga membutuhkan beberapa senyawa-senyawa seperti nitrat, nitrit, fosfat, nitrogen, dan yang lainnya untuk sumber makanan bagi tanaman. Sehingga di sini sumber tanaman itu sumber beberapa polutan dalam air limbah akan menjadi sumber makanan bagi tanaman, yang itu bisa menghasilkan uptake bagi tanamannya. Nah, tadi pada proses mikroba tadinya ada proses konsumsi organik. Nah, tadi ada yang prosesnya menggunakan untuk proses biodegradable dan juga prosesnya untuk non-biodegradable. Nah, di sini untuk total coliform itu merupakan gabungan antara jumlah kandungan BEDB, BEDCOD ataupun biodegradable COD dan juga non-biodegradable COD. Nah, di sini kandungan-kandungan ini akan berbeda fungsinya untuk proses dalam tubuh si mikroba. Ada yang digunakan untuk metabolisme tubuh, ada untuk proses secara absorpsi ataupun bisa dengan cara absorpsi hidrolisis dan juga yang lainnya. Nah, sehingga di sini kandungan-kandungan organik ini bisa dihidrolisis ataupun diserap langsung oleh si mikroba nantinya. Nah, rata-rata untuk kandungan BCOD ini kandungan yang dapat diolah dengan baik oleh bakteri. Sehingga kenapa? Karena dia membutuhkan karena ini dibutuhkan oleh bakteri sehingga dia bisa dengan cepat diolah. Karena dia bersifat biodegradable, bisa diolah dengan cara bakteri. Sedangkan yang non biodegradable itu rata-rata bisa diolah dengan cara penyerapan ataupun dengan proses reaksi kimia dengan bantuan oksigen. Nah, ini adalah divisi ataupun transformasi dari karbon dan juga nitrogen dalam air limbah. Bagaimanakah proses yang terjadi dalam removal ataupun dalam proses konversi dari si mikroba dalam konversi si organik tadi. Oke, sini ada beberapa keterangan. Ada yang berupa aerobic anoxic grow, aerobic grow only, anoxic grow only, decay, hidrolisis, dan juga amonifikasi. Sehingga sini dilihat kira-kira apakah yang terjadi dari panel-panel tersebut. Contoh pada proses carbonaceous matter itu ada inert, ada biodegradable. Ini ada beberapa karbon yang nanti akan bisa kita olah berupa partikulat ataupun yang biodegradable atau consumable. Nah, untuk yang proses soluble ini bisa dengan cara anaerobik ataupun anoxic, sedangkan dengan partikulat matter ini bisa dengan cara akan bersumber dari proses kematian dari si mikroba. Nah, kemudian untuk yang nitrogenous matter ini kita bisa menghilangkan dengan beberapa cara, baik secara anorganik ataupun biodegradable. Nah, sama juga di sini untuk proses nitrogenous matter itu kita pasti membutuhkan oksigen dalam proses removalnya, sehingga bakteri itu akan tergantung dengan kehadiran oksigen. Semakin banyak butuh oksigen, maka akan semakin aktif bakterinya dalam mendegradasi kandungan si nitrogenous matter. Nah,
Di sini adalah saya yakin udah pernah lihat ini semua proses dari removal atau proses yang terjadi dalam lagun. Nah, lagun ataupun kita sebut seperti contoh seperti kolam fakultatif itu biasanya bersifat ada beberapa fasa yang ada di dalam si lagun tersebut. Ada yang fasa paling bawah adalah kondisinya anaerobik, dan fase tengah adalah posisinya fakultatif, dan paling atas ada fase atas ini adalah sifatnya seperti aerobik. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimanakah proses interaksi antara polutan dengan sumber makanan dengan polutan yang ada di dalam air. Nah, di sini dari air limbah biasanya dalam proses lagun ini untuk proses proses suplai oksigen itu dilakukan dengan cara alami, yang mana itu berasal dari udara bebas. Dia akan masuk transformasi dari udara bebas masuk dalam air. Akan tapi di sini rata-rata terjadi di permukaan dalam lagun itu sendiri. Dia tidak akan bisa masuk lebih jauh ke dalam air, ke dalam tertentu. Nah, di sini ketika air limbah tadi masuk, maka diharapkan ada beberapa hal yang terjadi dalam proses degradasi secara lagun tadi ataupun natural lagoon treatment. Nah, di sini adalah dengan cara bantuan bakteri ataupun mikroba, dan bantuan alga, dan juga bantuan bakteri yang ada di dalam sedimen secara anaerobik. Nah, di sini untuk proses reaksinya kita harus tahu bahwasanya alga ataupun bakteri ini memiliki seperti simbiosis mutualisme, yang mana dalam proses alga itu membutuhkan cahaya matahari dengan kandungan karbon dan juga kandungan amonium dan juga fosfat, yang mana ini akan menjadi sumber bagi makanan si alga tadi. Nah, alga tadi ketika dia bermetabolisme, maka akan menghasilkan suatu kadar oksigen, dan juga senyawa-senyawa enzim yang lainnya akan dilepaskan oleh si alga tadi. Nah, di sini ada proses simbiosis di mana oksigen yang dihasilkan oleh si alga itu dapat dimanfaatkan oleh si bakteri dalam proses degradasi kandungan organiknya tadi. Nah, di sini dari kandungan organik yang didapatkan dari sumber limbah, maka dengan bantuan oksigen dari alam dari alga, maka si bakteri tadi diharapkan mampu untuk mengurangi kandungan organik yang ada dalam air limbah, dan juga bisa mengkonversi kandungan amonia atau NH3 menjadi amonium, ini DH4+, dan jadi nitrit dan nitrat, yang mana nanti akan dikonversi menjadi nitrogen pada menggunakan dari bakteri anaerobik di bagian bawah. Nah, di sini pada proses bakteri ini pasti membutuhkan fosfat, kemudian amonium dalam proses amonia dalam proses degradasi dalam proses metabolisme si bakteri. Nah, yang terakhir pada bagian bawah ini adalah proses secara anaerobik, yang mana ini ada bantuan dengan si tanaman. Bantuan bakteri anaerobik. Nah, sehingga sini kita lihat bahwasanya ketiga bakteri dan alga ini akan menjadi sumber biomasa bagi bakteri yang ada di dalam serat dalam proses anaerobik. Sehingga di sini diharapkan kandungan biomasa tadi dan juga kandungan organik yang tidak terlalu tadi akan dimanfaatkan oleh bakteri anaerobik untuk mengolah itu semua menjadi kandungan CO2, CH4, amonia, dan H2S dengan proses fermentasi. Nah, di sini proses degradasi kandungan organik di dalam dasar atau di sedimen itu rata-rata menggunakan atau memanfaatkan proses fermentasi, sehingga akan dihasilkan oleh asam-asam dan juga gas-gas dalam proses tersebut. Nah, ini adalah contoh lain aplikasi. Nah, bahwasanya kita tahu pada proses natural treatment juga termasuk dalam bahwasanya land treatment,
atau lain aplikasi merupakan salah satu contoh dalam proses natural treatment. Nah, di sini ada dua konsep yang umumnya digunakan untuk proses dan treatment. Yang pertama ada proses adsorpsi, penyerapan di permukaan absorben, dan kedua adalah proses absorpsi, merupakan suatu proses pemisahan yang bantuan gas diharapkan terjadi proses ini diharapkan beberapa senyawa tadi itu akan masuk dan airnya akan menjadi bersih. Nah, sehingga di sini perbedaannya adalah kalau adsorpsi itu akan lebih menahan semua partikel di atas permukaannya dan akan menghasilkan limbah yang cukup bersih, sedangkan absorpsi merupakan proses transformasi atau memindahkan kandungan ion-ion ataupun kandungan tidak diharapkan dari air. Nah, ini adalah proses mekanisme dari wetland, yang mana dalam proses mekanisme wetland ini ada proses microbial mediated process, yang mana mikroba yang ada di sekitar dalam tanah ini akan membantu proses degradasi kandungan organik secara kimia, yang mana dia akan menghasilkan senyawa-senyawa yang tadi, senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tanaman seperti nitrat, kemudian fosfat, kemudian amonium, dan lain-lain. Yang kedua proses physical proses, di mana ini dapat terjadi dengan cara sedimentasi atau filtrasi dengan menggunakan tanaman ataupun subzone ini. Nah, sehingga sini tanaman tadi akan membutuhkan tanah untuk proses degradasi, proses sedimentasi dan removal dari si kandungan air limbah. Kemudian juga ada bantuan plant uptake dan juga transpiration flux. Nah, di sini dengan bantuan akar-akar tanaman ini, diharapkan akar tanaman ini akan terbantu untuk proses akan terjadi proses uptake si limbah di dalam melalui akar. Dan itu juga ada proses uptake ion-ion yang ada di dalam tanah secara ion transfer dari tanah ke akar. Sana ada prosesnya di mana pertukaran ion yang ada di dalam akar bertukar dengan ion yang ada di dalam tanah. Yang ketiga adalah chemical transformation dan chemical degradation process. Nah, di sini chemicalnya maksudnya akan degradasi kandungan organik yang ada di dalam tanah ataupun dalam air secara baik secara chemical ataupun secara transformasi. Nah, di sini ada keterangan PC adalah partikel karbon dan juga DC adalah dissolved karbon. Artinya adalah ada karbon yang dia tidak hanya bisa terendapkan tapi tidak terlarut, sedangkan DC adalah dissolved karbon dan endapan yang dapat terlarut. Nah, di sini untuk proses ini bisa kita bahwasanya akan ada ketika satu limbah masuk akan ada beberapa proses tahapan. Pertama adalah proses secara sedimentasi, maka airnya akan terfilterkan masuk ke dalam soil dan subsoil, dan akan masuk ke proses chemical precipitation, yang mana chemical precipitation ini dapat terjadi jika ada proses reaksi antara air limbah dengan senyawa yang ada di dalam tanah ataupun dalam media wetland tadi. Dan kemudian adalah dalam proses di mana proses si bakteri ini mampu untuk menghandle hampir keseluruhan treatment tadi, baik dalam proses remove organic degradation, kemudian proses untuk perubahan zat kimia dan lainnya. Oke, sedangkan ketika ini ada proses reaksi di bagian dalam air, maka akan terjadi proses pelepasan kandungan karbon dioksida yang ada di dalam air dan juga pelepasan kandungan metan dari dasar sedimen ataupun subsoil. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari integrated waste solution pond dengan constructed wetland. Jadi dengan proses tadi, dengan proses ini diharapkan itu kita bisa mengcombine antara proses lagoon treatment dengan si wetlandnya. Sehingga di sini lagoon tadi diharapkan ada proses degradasi kandungan organik
dengan bantuan alga dan juga bakteri. Dan kemudian baru sisanya kita akan degradasi atau kita hilangkan, kita olah dengan bantuan si wetland tadinya. Nah, sehingga di sini ada beberapa treatment bisa kita alternatif bisa kita lakukan menggunakan ponds ditambah dengan subsurface wetland, kemudian free water surface wetland dan juga vertical flow wetland. Nah, untuk ketiga jenis ini masih bisa kita lakukan di Yogyakarta. Ya, maaf, ini bisa kita lakukan. Maaf, ini bisa kita lakukan untuk jilat kita lakukan kegiatan ini untuk proses vertical flow dan juga free water surface dalam penelitian saya. Ya, nanti jika ada minat akan ada beberapa penelitian yang saya lakukan untuk lanjutan dari seniornya dengan bantuan mikroba endogenik bakteri. Oke. Dan ini ada tugas mandiri. Jadi saya ingin mengharapkan dari rekan-rekan semua atau saudara semua untuk membuatkan tugas mandiri, yang mana adalah tugas ini merupakan menurutnya sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan di mata kuliah sebelumnya. Contoh seperti tadi reaksi kimia proses degradasi kandungan organik dalam air limbah seperti lagoon atau sludge, saya tahu semua, dan tolong jelaskan dan tuliskan reaksi kimia siklus nitrogen di alam serta jelaskan bagaimana proses siklusnya, dan juga tuliskan bagaimana reaksi dan proses transfer ion pada akar tanaman. Nah, saya kira ini sudah dibahas semua dalam mata kuliah lainnya, ini mata kuliah saya buatkan, sehingga kalian bisa mencari di manakah jawaban tersebut. Silakan dikerjakan tugas ini sebagai absensi, dan akan dikumpulkan pada hari ini, paling lambat nanti malam. Jadi akan saya buatkan di dalam Google Doc untuk uploading ataupun untuk pengisiannya untuk tugas mandiri. Oke, saya rasa itu cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menjadi tambahan bagi ilmu kita semua. Dan juga semoga bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.